Shalom sahabat Yud Kinanti. Kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kita mau membahas yaitu tentang sifat pendiam. Jadi kan ada beberapa teman-teman yang punya sifat pendiam. Jangan-jangan Yud Kinanti sendiri punya sifat pendiam. Kita akan belajar dan bagaimana cara mengatasinya. Apakah di antara sahabat Yud termasuk pendiam? Macam-macam sifat manusia termasuk mereka yang mungkin pemarah, ramah, pemalu, pendiam, senang, show off, dan sebagainya. Merupakan sifat yang ada tanpa bisa dikatakan dia A, B, atau C. Sifat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti lingkungan, kondisi fisik, dan sebagainya. Termasuk orang pendiam. Di mana orang pendiam memang penuh dengan misteri, tidak bisa ditebak, orang lain dan sejenisnya. Siapa yang tahu di balik sifat diam mereka? Ternyata mereka menyimpan bakat, mengingat setiap orang sudah jelas memiliki kelebihan dalam suatu hal. Yang membedakan hanyalah apakah kelebihan itu dominan atau tidak melekat pada orang bersangkutan, ataupun apakah ia termasuk yang bisa mengembangkan potensi atas kelebihannya tersebut atau justru menyerah. Nah, ada beberapa cara atau trik bagaimana menghilangkan sifat pendiam yang mungkin cukup menyulitkan. Yang pertama caranya adalah bersosialisasi. Bersosialisasi merupakan cara utama meskipun tidak bisa merubah 100% seorang sifat pendiam yang bisa berubah dengan cepat. Namun bersosialisasi merupakan cara yang paling ampuh dan biasanya tidak terasa bagi orang yang memiliki sifat pendiam tersebut. Kalau diubah dengan terpaksa mungkin akan sulit. Namun jika dengan bergaul seseorang terkadang tidak terasa bahwa ia sudah berubah. Termasuk bersosialisasi dengan teman. Maka carilah teman yang lebih bawel mungkin. Yang kedua, cara mengatasi sifat pendiam. Bernyanyi. Bernyanyi mungkin bisa menjadi salah satu cara agar bisa mengeluarkan suara. Buatlah orang lain terkadang mendengarkan suara indah. Siapa tahu suara Anda memang bagus dan bisa memunculkan rasa kagum atau hiburan bagi orang lain. Dengan begitu, orang pendiam akan merasa lebih percaya diri jika sudah disanjung atau disebutkan bahwa ia memiliki kelebihan yang tidak dikira oleh orang lain. Yang ketiga, ikut lomba. Mengikuti lomba bisa melatih mental dan mereka yang pendiam untuk bisa berubah. Karena dengan mengikuti lomba memang agak sedikit memaksa mereka untuk berubah, membiasakan diri dengan keadaan yang tidak terlalu nyaman, namun tidak ada masalah jika mereka bisa mengatasinya. Meskipun akan sulit mengajak anak pendiam untuk mengikuti lomba. Keempat, fokus pada lawan bicara. Ketika kita mendengarkan apa yang lawan bicara lakukan dan obrolkan, tentu kita akan paham dan terpancing untuk mau membicarakan atau mengatakan apa saja yang harus dikatakan. Yang kelima, bercerita. Seperti halnya menyalakan api dalam air, mungkin akan sulit memancing seorang anak pendiam untuk bercerita. Namun, bukan berarti tidak pernah. Jika Anda adalah orang tuanya yang sesekali bercerita, maka sahabat Yud Kinanti harus peka dan terus memancing agar kita terus mau untuk bercerita. Kemudian yang keenam, libatkan dalam obrolan kecil. Mengasah kemampuan, libatkan dalam obrolan kecil. Mengasah kemampuan berinteraksi bisa dilakukan dengan melibatkan diri dalam obrolan kecil. Mungkin dianggap tidak penting, namun itu akan menolong kita. Yang ketujuh, perbaiki bahasa tubuh. Bahasa tubuh, terkadang orang yang pendiam bisa menyampaikan pesan dengan tepat dengan menggunakan bahasa tubuh yang baik dan tepat. Di mana banyak orang pendiam pasti bingung menyampaikan informasi atau membuka pembicaraan dengan bahasa tubuh dan harus dengan kata-kata apa. Jadi latih saja. Kedelapan, biarkan obrolan mengalir. Apabila ada orang lain berbicara dan Anda tahu mengenai obrolan tersebut, kenapa tidak untuk menyambutnya atau mengatakan hal-hal pada mereka? Jadi itu, biarkan obrolan mengalir. Kesembilan, keluar dari zona nyaman. Payah deh jika sahabat Kinanti tetap bertahan pada zona nyaman. Seperti yang kita ketahui bahwa zona nyaman hanya untuk mereka yang lemah dan tidak mau untuk adanya keuntungan atau kelebihan dari hal yang lainnya. Mereka yang di zona nyaman merupakan orang-orang pengecut. Wah, sadis banget nih tulisan. Pengecut. Termasuk Anda yang berusaha menyamankan diri. Bukan pengecut kali ya, penakut lebih tepatnya ya. Ke-10, cari sahabat. Nah, dengan punya sahabat maka akan terinspirasi
belajar banyak hal dari yang sahabat kita itu. Dan biasanya kalau sahabat kan lebih dengar, dia punya nasihat apa kita lebih dengar dan cenderung kita mau mengikutinya. Kemudian tenang. Jadi orang pendiam tuh sebetulnya gugup, kemudian banyak khawatir, banyak cemas, tidak percaya diri, tapi belajar untuk tenang. Tenang itu artinya adalah bahwa setiap orang itu punya hak untuk berekspresi, dan ada dua hal yang orang tuh tidak suka. Yang pertama adalah terlalu show off gitu ya, berlebihan. Ngomong terus. Yang kedua adalah terlalu diam juga. Orang juga akhirnya tidak suka. Jadi justru kalau kita punya ekspresi yang lebih proporsional, itu akan menolong kita. Nah, sikap tenang itu membuat kita bisa tahu kapan harus bersikap, kapan bicara, dan kapan tidak. Kemudian yang berikut, bangun empati. Nah, empati itu adalah kepedulian. Jadi kadang-kadang orang diam itu bukan baik juga ya, tapi bentuk tidak peduli orang diam. Ya, tetangga kebakaran, dia diam aja. Kan bentuknya tidak empati kan. Jadi kan gak mungkin diam terus kan. Nah, kita kan begitu. Kalau orang tua kita misalkan sakit, kan gak mungkin juga kita diam. Jadi diam itu ada yang mengatakan diam emas, betul. Cuman diam juga bisa musibah. Kalau ada sesuatu yang kita harus lakukan lalu kita diam saja. Jadi bangun empati, belajar peduli. Bangun kepercayaan diri, nah ini yang penting ya. Belajar percaya diri. Tiap orang punya kelebihan, punya kekurangan. Jangan terus menghakimi diri. Aku nih nggak bisa apa-apa, aku nih bukan siapa-siapa, aku hanya selembar benang. Selembar benang, kalau benang emas kan nggak apa-apa. Jadi bangun kepercayaan diri. Kemudian lakukan latihan. Ada banyak sekali latihan-latihan dari lembaga-lembaga atau oleh teman. Nah, kalau sahabat Yuki nanti butuh bantuan saya juga bisa membantunya. Bagaimana untuk melatih supaya tidak jadi pendiam. Ya, yang ke-15 buka obrolan. Kemudian yang ke-16 berani tampil. Berani tampil, manfaatkan dunia maya yang 17. Ini untuk hal-hal itu. Ada yang betul loh. Dia punya Instagram, nggak ada foto satupun. Ada yang upload melulu. Saya lihat, Instagramnya sampai ribuan. Tiap kali buka foto dia, Tapi ada yang sama sekali nggak. Ya, upload foto tidak ada di history juga, cerita di story juga nggak ada. Jadi manfaatkan dunia maya supaya kita juga bisa berinteraksi. Sahabat Yuki nanti kurang lebih demikian. Kalau kita belajar dari firman Tuhan mengajarkan bagaimana kita bisa menggunakan kata-kata itu dengan bijaksana. Banyak bicara tidak baik, tidak bicara sama sekali juga tidak baik. Tapi biarlah kata-kata kita itu dipakai untuk memuliakan Tuhan. Sehingga sahabat Yuki nanti kalau engkau punya sifat pendiam, berjuanglah untuk memperbaiki agar punya sikap yang proporsional. Demikian sahabat Yuki nanti, kita sudah membahas tentang bagaimana mengatasi sikap pendiam. Shalom.